Oke, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel saya, channel Miftahun Ni'am. Kali ini dengan suasana yang lebih santai ya. Kita akan agak sedikit berbicara terkait dengan komentar-komentar dari Bapak Ibu semua yang sudah berkomentar muncul di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membacakan satu persatu, beberapa ya, tapi tidak semua, yang mungkin saya kira penting untuk kita bahas. Langsung saja kita ke pertanyaan-pertanyaannya. Sudah saya kumpulkan beberapa pertanyaan yang sekiranya menarik untuk kita bahas di video Q&A ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan terkait dengan ibadah haji, ibadah umroh, atau terkait dengan Mekah, Madinah yang mungkin saya bisa bantu untuk menjawabnya, silakan Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Yang pertama dari Edis WCD. Assalamualaikum Pak Ustadz, maaf ya, kan suka ada jalan-jalan seperti Masjid Kuba, kalau kebun kurma seperti Laut Merah itu biaya jamaah apa dari pemerintah? Maaf ya. Oke, saya bahas. Yang pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baiknya saya jangan dipanggil Ustadz ya, karena saya belum pada taraf keilmuan yang cukup untuk bisa dipanggil seperti itu. Cukup panggil saja Mas atau Pak atau Bang atau apa. Di sini saya juga sama-sama belajar, sama-sama masih mencari tahu tentang apa itu hal-hal yang terkait dengan haji dan umroh. Sama-sama belajar di sini kita. Bedanya saya pernah mungkin ada pengalaman, di sisi yang penanya mungkin juga belum ada pengalaman. Jadi di sini kita berbagi pengalaman saja. Kalau jalan-jalan ke Masjid Kuba, kebun kurma, dan juga Laut Merah itu terdiri dari beberapa kategori ya. Kalau kita spesifikasikan ziarah, baik itu ziarah di Mekah ataupun ziarah di Madinah, itu terdiri dari beberapa kategori. Kalaupun ziarah itu diagendakan oleh kloter, maka kita bisa mengikutinya tanpa ada bayaran sedikit pun. Jadi misalkan kalau kloter mengagendakan ziarah Mekah ke Gua Hiro atau ke Jabal Sur dan lain sebagainya, Jabal Nur dan lain sebagainya, kalau diagendakan oleh kloter, diagendakan oleh Kemenak, artinya itu kita tidak membayar. Tetapi berbeda cerita kalau agenda ziarah itu diagendakan secara pribadi atau diagendakan oleh KBIH. Kalau diagendakan oleh KBIH berarti kita nanti membayar fee ziarahnya itu ke KBIH, nanti diurusin dari KBIH-nya untuk ke tempat-tempat ziarah tersebut. Lalu ada juga ketika ziarah itu diagendakan oleh kita pribadi. Jadi kalau para jamaah sendiri mengagendakan ingin ke lokasi-lokasi wisata yang berada di dekat Mekah ataupun Madinah, ya nanti diagendakan sendiri. Misalkan mau ziarah ke Jeddah, bisa nanti diagendakan sendiri. Beberapa orang yang mau ikut nanti bisa charter armadanya sendiri. Nanti bisa banyak fasilitas yang bisa dipilih. Mau itu pakai taksi yang 4 penumpang, yang 6 penumpang, 7 penumpang, sampai 13 penumpang, yang seperti Elf pun bisa, 20 penumpang, ataupun bis sampai 45 penumpang itu pun bisa. Tahun kemarin juga saya mencobanya ketika saya dari Mekah bersama dengan rombongan saya, teman-teman saya, sebanyak 12 orang, itu pengen ke Taif. Nah itu nanti saya nyari-nyari taksi sendiri di online. Alhamdulillah ketemu, kita bisa ke Taif, pulang pergi. Nanti itu bayar seperti yang ditarifkan oleh si taksinya itu. Taksinya bentuknya elop tapi nanti armadanya bisa memilih. Kalau Bapak Ibu butuh terkait dengan informasi taksi online di Mekah atau Madinah, nanti hubungi saya. Kemarin juga sudah ada yang bertanya tentang seperti itu dan saya arahkan untuk dia, saya kasih kontaknya untuk taksi Mekah Madinah.
bisa ziarah kemana aja. Seperti itu kira-kira. Sama ketika nanti di Madinah juga ada agenda ziarah dari kloter. Nah, kalau dari kloter itu gratis. Yang Masjid Kuba, kebun kurma itu biasanya diagendakan oleh kloter juga. Jadi gratis. Seperti itu. Selanjutnya dari Anissa Ramadhani, Dias. Pas di Arafah, jamaah lansianya gimana? Apakah ada yang bantu dorong dari relawan petugas hajinya? Nah, untuk tawaf dan sa'i yang dorong itu relawan haji atau siapa, Pak? Jadi gini, untuk jamaah haji lansia, apalagi ketika di Arafah, itu memang kalau memang butuh jasa dorong, mereka petugas haji itu biasanya juga bisa melayani. Tetapi tidak semaksimal kalau kita membayar orang ketika untuk melayani kita jasa dorong. Jadi kalau dilayani oleh petugas haji itu kaedahnya itu kayak mereka kan memang ditugaskan untuk satu kloter, bukan untuk melayani satu orang aja. Tetap berarti kita harus tahu diri bahwa yang dia layani itu tidak cuma satu orang. Mungkin bisa jadi sebagian besar yang berada di kloter itu memang kebanyakan itu lansia. Jadi mungkin kualitas pelayanannya tidak sama dengan ketika kita menyediakan satu orang yang memang kita tugaskan, kita bayar untuk melayani terkait dengan dorong-mendorong itu. Kemudian juga tawaf sa'inya nanti bisa dicarikan orang saja di luar petugas haji agar bisa lebih maksimal. Mungkin seperti itu. Kemudian kalau memang kita kan lama-lama juga kalau meminta bantuan kepada orang lain, jamaah satu kloter atau satu rombongan, terus juga kayak gitu terus menerus, itu kan istilahnya membebani mereka ya. Paling enggak kita nanti juga perlu tahu diri bagi jamaahnya ataupun anaknya yang tidak ikut berangkat ke haji, itu juga wajibnya lah mungkin selayaknya tahu diri, nanti memberikan insentif bagi orang-orang yang sudah membantu selama ritual haji bagi lansia yang kurang mampu untuk berjalan sendiri tadi. Tapi kalau untuk tawaf sa'i yang dilakukan oleh lansia, ya sangat saya sarankan itu untuk mencari bantuan untuk jasa dorong selama tawaf sa'inya. Seperti itu. Kemudian dari Andik Zenidine, mau nanya Mas, jenengan daftar haji antreannya berapa tahun? Oke, saya daftar haji tahun 2012. Itu kalau dihitung sampai tahun 2024 berarti ya 12 tahun. Qadarullah memang itu ada pengunduran ya. Jadi dulu ketika tahun 2012 itu daftar, estimasi keberangkatannya itu di antara tahun 2021 atau 2022. Jadi qadarullah juga di masa itu masih ada COVID, jadi ada sedikit pengunduran jadwal. Seperti itu kiranya. Dan sekarang kalau mau daftar di tahun 2025 itu antrinya sudah 30 tahun lebih di Jawa Tengah ya. Kemudian Mas, kalau bawa teko dari Hermin Mas, kalau bawa teko listrik aman nggak ya? Aman-aman aja, tetapi yang saya tekankan itu bukan keamanannya, tetapi mau buat apa. Kebanyakan kalau jamaah haji di tahun lalu, teman-teman saya itu banyak yang bawa teko listrik memang. Tetapi sampai di sana sangat sedikit untuk digunakan. Karena apa? Di hotel sudah ada dispensernya. Teko listrik itu malah membuang-buang tempat ketika dibawa di koper, dan juga ketika nanti pulang banyak jamaah yang teman-teman saya itu pada ninggalin tekonya di Mekah atau di Madinah karena nggak muat barang bawaannya kalau dibawa tekonya lagi. Jadi saran saya tidak usah bawa teko karena itu sungguh sangat kurang berguna kalau menurut saya ya, berdasarkan pengalaman saya. Seperti itu, Pak.
Kemudian pertanyaan dari Soekarjo. Soekarjo 9329. Apakah ada bahasa Indonesia ATM di Arab Saudi? Jawabannya adalah ada. Tapi bahasanya itu bahasa Melayu kalau tidak salah ya. Di ATM Al-Rajhi yang di depan pintu Masjidil Haram pintu 78 kalau tidak salah. Nah, silakan dicari di situ ada ATM Al-Rajhi. Nah, di situ saya biasanya ngambil uang dengan kartu ATM yang ada logo Visa-nya. Wajib ada logo Visa-nya ya, kalau tidak ada logo Visa-nya nggak bisa. Selanjutnya dari Dewi Ratnasari. Oh Bang, setelah berada di Arab masih bisa beli kuota haji provider Indonesia? Takutnya habis. Jawabannya bisa sekali. Jadi kalaupun nanti selama di Saudi Arabia ternyata kuotanya habis, masih bisa beli kuota internet yang roaming Saudi Arabia. Nanti bisa mengaksesnya pakai WiFi hotel. Kita beli di aplikasi yang sudah saya rekomendasikan caranya di video ini. Nanti bisa dipilih saja berapa giganya, berapa kuotanya sesuai dengan yang dipilih di aplikasi. Nanti bisa tetap masuk. Selanjutnya dari DND Family 24. Kak, yang saya masih bingung, kalau kita bergerak ke Armusna, itu barang-barang kita tetap di hotel kah? Cuma bawa ransel saja kan? Ya, betul sekali. Jadi, kita akan bawa koper besar, koper kecil selama perjalanan dari tanah air ke Mekah atau ke Madinah. Selain itu juga kita membawa tas paspor yang selalu kita gantung, terus juga disediakan tas ransel Armusna. Nah, dari peraturannya itu memang tidak dibatasi, mau bawa koper besar ketika ke Armusna juga boleh, mau bawa koper kabin ketika ke Armusna juga boleh, tapi yang sangat disarankan dan saya sendiri menyarankan adalah Bapak Ibu tidak perlu membawa koper, cukup membawa tas Armusna ditambah tas paspor, dan juga kalau ada tambahan itu paling cukup bawa tas tenteng yang biasanya dari Bank BSI, itu juga bisa. Kalau perlu bawa cadangan 2 tas tenteng, jadi nanti bisa ditenteng kanan kiri, barang bawaan yang diransel juga bisa, kemudian tas selempang paspor juga bisa. Nah, cukup itu saja yang saya sarankan agar tidak membebani Bapak Ibu semuanya. Video terkait dengan peralatan perlengkapan yang dibawa ketika Armusna ada di video ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Riksa Adrian 2612. Masnya kemarin setelah melempar jumroh akobah langsung pulang ke hotel atau kembali ke tenda Mina? Kalau saya kemarin langsung ke hotel, tidak pulang ke tenda Mina. Ya, jawabannya adalah saya kemarin menerapkan skema tanazul. Jadi setelah saya melempar jumroh akobah, yang sebelumnya itu perjalanan dari tenda Mina ke Jamarot sebanyak kurang lebih 4 atau 5 km. Setelah jumroh akobah itu saya pulang kembali ke hotel, bukan pulang ke tenda Mina. Karena apa? Jaraknya Jamarot ke hotel saya yang di Raudhah itu kurang lebih sama dengan jarak dari Jamarot ke tenda Mina. Jadi saya lebih baik pindah pulang ke hotel saja, yang saya nilai itu lebih nyaman, lebih enak untuk beristirahat, dan jaraknya juga sama. Nanti ada kewajibannya untuk mabit di Mina ketika malam harinya. Itu saya kembali lagi ke Mina di malam harinya untuk mabit. Seperti itu. Itu yang dinamakan tanazul istilahnya. Oke. Selanjutnya dari Ruli Mardianto 5401. Insya Allah saya berangkat tahun ini. Status haji saya tahun ini cadangan, tapi ternyata dinyatakan bisa berangkat. Jadwal saya awalnya kloter 1. Visa baru keluar pagi hari sebelum keberangkatan. Walhasil saya di-reschedule ke kloter 9. Tapi ternyata di hari keberangkatan di-reschedule lagi. Padahal di kartu merah putih
sampai pagi hari keberangkatan masih di kloter 9. Ini akan di reschedule lagi entah ke kloter berapa. Mohon doanya supaya kami berangkat tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga dimudahkan. Dan memang seperti itu kenyataannya kalau kita berstatus sebagai jamaah haji cadangan. Jamaah haji cadangan itu kalau kemarin saya ya pengalaman memang ditempatkan di kloter yang masih kosong, yang masih tersisa. Jadi memang kita tidak bisa leluasa seperti jamaah haji yang non cadangan dan juga jamaah haji KPIH. Kalau jamaah haji KPIH yang non cadangan itu bisa ngelumpuk satu kloter. Misalkan kemarin itu kalau dari Jepara, kloter 74 itu full isinya adalah jamaah haji KPIH NU. Nah, jadi satu kloter, satu penerbangan itu full jamaah haji KPIH-nya NU. Sementara kalau non KPIH cadangan, nah itu ditempatkan, yang cadangan itu ditempatkan di beberapa kloter, ada di kloter 72, 73, 75, 76, dan saya kebagian yang 76. Apalagi saya yang non KPIH. Itu sangat ya apa yang ada bisa kita terima sajalah. Alhamdulillahnya memang masih bisa berangkat di tahun tersebut tanpa menunggu tahun setelahnya. Dan juga ada kabar yang diceritakan dari pihak staf Kemenaknya, itu kalau cadangan itu memang seperti itu. Bahkan ada yang baru dihubungi H-1 sebelum keberangkatan, malam harinya, besok pagi dia sudah harus bersiap untuk berangkat ke Tanah Suci. Itu juga ada cerita seperti itu. Bahkan kalaupun keberangkatannya tertunda, bahkan sampai bisa dimasukkan ke kloter Sapu Jagat. Kloter Sapu Jagat itu kloter yang berangkatnya paling akhir. Kalau di embarkasi SOC itu bisa sampai kloter 100 atau 99 atau sekitar itu. Dan berangkatnya itu sudah masuk bulan Zulhijjah. Bisa tanggal 1, 2, 3, atau 4 Zulhijjah baru berangkat ke Saudi Arabia bersama mungkin dengan petugas haji yang terakhir. Seperti itu. Jadi memang cadangan ya harus dinikmati lah sebaik-baik mungkin. Seperti itu dari saya. Kemudian yang terakhir ini dari Agus B. Cahyono 287. Kalau di tempat saya, tiap kecamatan ada lembaga IPHI yang sangat membantu dalam persiapan haji. Biaya yang bisa dibilang murah meriah. Ya, betul. Jadi, kalau di beberapa daerah seperti yang rombongan barengannya saya itu ada dari IPHI Juwana Pati. Nah, dia itu ikut keanggotaan IPHI Juwana. Bayarnya hanya 500.000, dapat batik dan juga bimbingan manasik beberapa kali. Dan itu saya kira lebih terjangkau ya daripada KPIH yang lain, yang dimana layanannya mungkin lebih banyak, tetapi juga budgetnya juga lebih tinggi tentunya. Dan untuk biaya yang ditetapkan oleh IPHI Juwana itu saya kira itu adalah hal yang lumrah dan tergolong terjangkau daripada yang lain, dan juga bisa memberikan solusi bagi jamaah haji yang mungkin budgetnya terbatas, ingin lebih hemat dalam biaya hajinya, itu juga bisa menjadi solusi. Dan ini mungkin tidak terjadi di semua daerah, hanya daerah-daerah tertentu. Tolong bagi Bapak Ibu yang merasakan fasilitas IPHI, KPIH IPHI di daerah-daerahnya Bapak Ibu, silakan tulis di kolom komentar di daerah mana saja yang ada. Nah, mungkin seperti itu yang bisa kita bahas dari tanya jawab di sesi yang episode pertama tanya jawab ini. Semoga bisa membantu memberikan manfaat dari Bapak Ibu semuanya. Kalau ada Bapak Ibu punya pertanyaan, komentar terkait dengan ibadah haji, ibadah umroh, dan hal yang lainnya yang bisa saya jawab, silakan Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Nanti akan kita bahas di video Q&A selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.